Halo, selamat malam rekan-rekan yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan dan juga pasti dalam rangka menyambut Jumat Agung, memperingati Jumat Agung dan juga Paskah. Kita mau bicara tentang seputar hal itu, yaitu berdoa seperti Kristus ketika di Taman Getsemani. Nah, bersama dengan hambanya yang tidak asing buat kita, Pendeta Robi Chandra. Jadi pantengin dari awal hingga akhirnya dan mempersiapkan diri kita lebih lagi dalam menyambut Jumat Agung dan juga Paskah. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik yang mengasihi kami tahu bahwa Engkau dikisahkan dan diceritakan serta tertulis dalam Alkitab berdoa di sebuah taman Getsemani. Tetapi lebih daripada yang kami tahu, kami percaya ada spiritualitas yang sangat dalam yang bisa kami dapati dan pelajari dalam cerita kisah-Mu. Oleh karena itu, berkati hamba-Mu Pendeta Robi yang akan menyampaikan bagi kami dalam pengalaman hidupnya ketika menggali, merenungkan firman Tuhan dalam konteks ini. Berkati kami juga, kuasai kami dengan Roh Kudus dan memberikan pengertian serta kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Pak Robi, saya persilakan Pak. Ya, saat ini kalau kita lihat ya di seluruh Indonesia banyak hal tidak berjalan yang seperti kita inginkan. Banyak juga orang berbicara dengan nada-nada kelam tentang apa yang sudah terjadi 6 bulan terjadi ini ya. Terlalu banyak perubahan dan perubahan dirubah lagi dan seterusnya. Nah, di tengah kekelaman itu banyak orang yang cemas, risau, banyak orang yang merasa sedih, merasa bingung dan seterusnya. Nah, di dalam kehidupan memang kalau bicara begitu banyak narasi bertebaran dan mencemaskan. Memang kalau jujur sih memang dunia dan bangsa kita tidak baik-baik saja kondisinya. Namun tidak sedikit orang yang dalam kondisi ini juga berupaya mengatasi masalah seperti itu. Dalam rangka menuju Paskah lebih terasa lagi. Pagi hari ini kita dengar indeks saham sedang ambruk, katanya begitu. Saya belum tahu sih dan nggak main saham. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman, di dalam hidup itu kesusahan, penderitaan, dan kecemasan itu memang ada, bukan? Ya. Bahkan anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hambanya pun bisa mengalami hal tadi. Jadi percuma dan sia-sia bila kita tidak jujur mengakui bahwa kecemasan itu bisa ada, penderitaan hadir, kesusahan bisa muncul. Tetapi kata kuncinya adalah bagaimana cara yang benar dalam menghadapi kesusahan, penderitaan, serta respon emosi kita yang seharusnya. Bagaimana seharusnya begitu ya. Nah, untuk itu kita lihat bahwa Tuhan Yesus sendiri pernah menghadapi hal tersebut. Mungkin Anda tahu cerita tentang Taman Getsemani. Getsemani sendiri sebenarnya istilah yang cukup dikenal pada zaman dulu disebut sebagai taman tempat pemerasan. Ya. Taman Getsemani tempat pemerasan. Seberangnya Lembah Kidron, tempat kuburan raja-raja kalau saya nggak keliru. Nah, yang paling menarik di dalam saat itu adalah Tuhan Yesus sudah tahu dia sedang berjalan menuju salib dan penderitaan. Dalam persiapan mengkhianati dia. Jadi dalam kondisi nggak enak gitu ya. Dia tahu menderita, dia akan tahu akan menghadapi ini semua sampai mati demi orang-orang yang dia kasihi, demi seluruh dunia yang dia kasihi. Tetapi di tengah orang-orang itu akan muridnya ada yang akan mengkhianati dia, dia tahu. Tapi yang sangat menarik pada saat dalam kondisi seperti itu mestinya tertekan, dalam perjalanan ke Getsemani, dia berkata pada murid-muridnya pada akhirnya ikut jalan, lalu kemudian di sana dia menjauhkan diri katanya. Selemparan batu, barangkali sekitar 50 meter, 60 meter. Menarik sekali. Di dalam kondisi menghadapi penderitaan yang akan dihadapi, kesusahan yang ada dilakukan Tuhan Yesus adalah menyendiri. Barangkali ini buat kita catatan, kalau kita dalam keadaan sulit, menghadapi kesulitan, penderitaan, kecemasan, hal-hal yang tidak terduga, ketidakpastian, rasa tidak berdaya. Nomor satu adalah kita perlu menyendiri. Di situ Tuhan Yesus menyendiri dan
bersama bapaknya dia berbicara. Sangat menarik ya. Dia saat krisis dan penderitaan kita belajar hal ini. Temukan ruang dan waktu untuk bicara, berdoa dengan Bapa Surgawi. Dalam waktu seperti itu, ya keluhan kita, kata-kata kita, apa yang kita ekspresikan, sampaikan seadanya kepada Tuhan. Ini penting. Jadi jangan semua dipikir sendiri, lalu merasa sendiri, tidak ada teman. Tapi dalam keadaan susah, justru saat itu saat indah untuk kita sendiri bersama Tuhan. Penderitaan itu membuat kita seringkali lebih menyadari dan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bahkan, saya pernah dengar seorang pengkhotbah mengatakan, setahun penderitaan memberikan lebih banyak hikmat bagi kita dan perubahan daripada 10 tahun kegembiraan serta sukacita. Jadi pertama, ketika kita menghadapi keadaan tidak pasti, kesusahan, penderitaan, kita harus belajar menyediakan waktu sendiri bersama Tuhan. Ini dulu saudara. Ya, bagaimana Bung Febi? Ini gampang dilakukan nggak sih di zaman sekarang, di dunia yang semua orang sibuk dan kemana-mana tidak pernah bisa sendiri karena selalu ada HP? Gimana Bung Febi? Bung Febi mungkin nggak dengar nih. Jadi berpikir juga. Nah, itulah yang tadi kita lihat yang dilakukan Tuhan Yesus. Tapi kemudian yang menarik adalah, yang kedua, ketika Tuhan Yesus berbicara dengan Bapa Surgawi, dia bicara bukan hanya pakai pikiran yang logis, secara logika, saya kan orang pilihan, saya begini-begini, tidak. Tapi otentik dan seadanya. Dia membawa rasa tertekannya, rasa sedihnya, bahkan takutnya, seadanya, kegelisahannya, seadanya. Bahwa kejiwaannya pada saat itu sedang diobrak-abrik. Ya. Dengan kesedihan, gelisah, tertekan, dia bawa kepada Bapa di surga seadanya. Nah, ini buat kita catatan juga. Ketika ada kesusahan, begitu ada penderitaan dan menghadapi penderitaan, walaupun kita tidak pasti, kita perlu bicara dengan Tuhan seadanya. Sampaikan kesedihan, frustrasinya kita, kebingungan dan rasa sakit. Ini dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Ini berbeda dengan banyak orang-orang di agama lain. Ada yang melihat kalau ada kesusahan, lupakan saja. Itu kan cuma hal maya, hal yang tidak benar ada. Ada yang mengatakan, kalau kau beriman, kau tidak pusing dengan hal itu. Ini berbeda. Di dalam iman percaya kita, meratap kepada Bapa di surga, mengakui keterpurukan kita, kelemahan kita, kerapuhan kita, adalah satu hal yang bukan hanya diizinkan, tapi diinginkan. Menunjukkan kita nyaman depan Sang Bapa seadanya. Kita tahu bahwa dia akan menyayangi kita, mengasihi kita dan melindungi. Lepas bahwa kita sedang kuat atau tidak. Bahkan pada saat itu ketika kita akui semua, kita memberi kesempatan untuk harapan dan penghiburan dari dia akan masuk ke dalam hidup kita. Dan ini sangat menarik. Kita boleh juga dalam doa mengatakan, kalau boleh jangan ini terjadi Tuhan. Kalau bisa jangan ini terjadi. Kalau boleh maunya saya maunya ini Tuhan. Boleh kita sampaikan itu. Tapi yang sangat menarik adalah itu bukan segala-galanya. Itu bukan segala-galanya. Nah, ini tidak mudah. Tapi ada hal ketiga yang menarik. Setelah Tuhan Yesus berdoa yang pertama itu, kalau boleh ya Bapakku, angkatlah dari aku cawan ini, hindarkan cawan ini, kepahitan ini, penderitaan ini, bahkan kematian ini. Kalau boleh berlalu dari hidupku. Boleh dia minta begitu. Tapi kehendakmu lah yang jadi. Lalu setelah itu ada hal ketiga yang dia lakukan. Dua hal kita sudah lihat tadi ya. Menyendiri, bicara seadanya. Yang ketiga adalah dia datang kepada murid-murid yang dia ajak. Ternyata mereka tertidur. Sebenarnya dia ingin ajak karena mereka supaya menopang dia. Dia butuh kehadiran dan dukungan mereka walaupun dia berdoa sendirian. Ini buat kita satu catatan. Kita sedang dalam keadaan begitu beratnya dalam hidup.
penting buat kita berbagi rasa sakit dan penderitaan, rasa tertekan, bukan hanya dengan Bapa di surga, tapi dengan teman-teman yang kita percaya. Dan minta mereka berdiri bersama kita dalam doa dan berjaga-jaga atas kita. Teman kita itu bisa dapat menjadi buat kita motivasi, memberikan pada kita dorongan, mengingatkan kita tentang kasih Tuhan di masa sulit. Atau kadang-kadang kehadiran mereka aja sudah cukup membawa penghiburan besar. Jadi jujurlah ketika dalam kondisi seperti itu, kita katakan pada orang-orang dekat, saya perlu didoakan, saya perlu didukung, saya perlu diingat, saya perlu dihibur. Ini hal yang ketiga. Hal keempat, yang kita lihat dari Tuhan Yesus dalam menghadapi penderitaan dan kesulitan, apalagi kita lihat menuju nanti Golgota, Tuhan Yesus dikatakan hal keempat ini berdoa sekali lagi. Kembali dia berdoa sekali, sampai 3 kali. Bagi orang Yahudi, angka 3 itu sangat penting. Artinya itu luar biasa pentingnya. Permohonan yang sama. Tapi selalu Tuhan berkatakan di tengah semua itu ya, Tuhan, aku belum selesai dalam bicara ini. Seadanya. Tapi ini buat kita penting. Kenapa? Seringkali kalau kita meminta pada Bapa di surga sesuatu, Tuhan tolonglah saya. Kita nggak didengar. 2 kali, 3 kali kita udah nyerah. Udahlah, sekali aja dah. Berdoa 2 kali udah nggak ada lagi. Kalau ini nggak sampai 3 kali, berulang-ulang, tidak berhenti. Dan keempat yang paling indah dalam doa itu, Tuhan Yesus berkata, apapun juga. Berkali-kali dia katakan, ya, Bapa, ya Bapa, Aba, ya Bapa. Berkali-kali dia tahu dalam kehidupan, dialah berharga. Dia sangat berharga bagi Bapaknya. Kita pun ketika berdoa di masa sulit, kita akui, kita tidak sendiri, tapi ada Allah yang begitu menyayangi kita. Tuhan melindungi kita, Roh Kudus bersama kita, dan mereka memegang kendali untuk semua yang sedang terjadi. Bahkan ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, menurut maunya kita, atau Tuhan belum menjawab itu, penting untuk kita mempercayakan diri, bukan hanya percaya, serta tunduk kepada pimpinannya sebagai Bapa. Itulah akhirnya yang paling penting, kita akhirnya berkata, aku ingin ini, aku ingin, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Karena aku tahu kehendakmu lebih baik daripada apa yang kumin. Sebenarnya tidak mudah. Ya. Jadi sebenarnya dalam Paskah kita sedang dilatih. Diingatkan kembali. Kemenangan Tuhan Yesus bukan hanya karena penderitaan badan, tangan dilubangi, kaki dilubangi, rusuk dilubangi, mahkota duri. Lalu karena secara sosial dia itu dianggap penjahat, orang mengacau masyarakat. Tapi adalah kemenangan dia itu bukan hanya melalui itu, tapi melalui pergumulan perjalanan doa yang panjang. Dan doa itu pada akhirnya sekali lagi, intinya berkata kehendakmu yang jadi. Seorang pemenang adalah seorang yang dalam doanya dan dalam pergumulannya, dalam mengalami kesusahan dan penderitaan, menang di dalam hal itu. Pada akhirnya semua keinginan kita yang terbaik pun kita serahkan. Dan kita akui bukan itu yang terbaik. Kehendak Bapa yang terbaik. Inilah seorang pemenang sejati. Tuhan Yesus sudah memenangkan itu sebelum tiba di Golgota. Kita pun mestinya ikuti perjalanan seperti itu. Demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Dan semoga mendekati Paskah ini bukan hanya menjadi ritual, puasa, atau nanti ada yang ikuti mungkin Kamis Putih, Sabtu Sunyi, Jumat Agung, dan lain-lain. Hanya sebagai ritual. Tapi perjalanan itu menjadi perjalanan kita juga. Menjadi pemenang bukan hanya dalam kondisi yang enak. Justru di tengah keadaan yang begitu kelam, begitu banyak rasa tertekan, narasi bergentayangan yang tidak enak, begitu ada banyak kesusahan dan penderitaan, dialah kita tunjukkan. Dalam justru Paskah ini, aku akan dikuatkan karena Tuhan bersamaku, Dia Bapakku, dan aku sudah menyerahkan semua ke dalam kendalinya. Tuhan berkati Anda. Baik, terima kasih Pak Robi untuk hal-hal yang boleh dinyatakan ya berkaitan dengan erat kaitannya dengan doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani.
Nah Pak, kalau langsung ditarik zaman sekarang Pak ya, ada sekaligus dua pertanyaan nih Pak. Di zaman sekarang yang rasanya juga kita menyadari ada serba cepat, serba bising. Nah, gimana sih Pak cara praktis orang percaya itu bisa menyendiri bersama dengan Tuhan seperti Yesus di Taman Getsemani, Pak? Tapi juga di frasa itu kan tadi, namun bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Nah, itu kan inti daripada doa Yesus juga. Tapi apakah Pak Robi melihat ini sesuatu yang juga cukup sulit diucapkan bagi banyak orang di masa krisis, Pak? Apalagi di zaman sekarang, Pak. Ya, ini dua pertanyaan ya. Di tengah dunia seperti sekarang ini, dunia sekarang ini informasi begitu gampang didapatkan. Tapi selain informasi, banyak narasi-narasi negatif bertebaran juga, mempengaruhi kita. Itu semua disebabkan kondisi yang membuat kita terkena akhirnya situasi di mana kita membuat persepsi tentang kenyataan. Bukan realitas lagi, tapi persepsi kita akan berperan. Dan dari situ kita bersikap. Itu yang membuat kita mudah kesel, mudah ini. Nah, dalam masa masa pasca ini satu hal yang penting adalah puasa. Bukan puasa makan, saudara, ya, tetapi puasa dari terlalu banyak informasi, terlalu banyak medsos, terlalu banyak TikTok, terlalu banyak snack video, dan bermacam-macam hal-hal yang seperti itu. Kita dibanjiri oleh bermacam-macam hiburan, informasi, bermacam-macam kemungkinan mengeksplorasi, bermacam-macam cara ngobrol, dan ini akan meracuni kita ini. Seakan-akan kalau tidak ada itu kita tidak berharga. Barangkali satu puasa yang bisa kita lakukan, mungkin nggak sih selama Paskah ini, Jumat, Sabtu, Minggu, dari saat Jumat Agung sampai kita berhenti menggunakan handphone itu. Berani nggak sih 3 hari nggak pakai handphone gitu? Berani nggak 3 hari nggak pakai handphone? Rasanya barangkali neraka sudah ada dalam hidup kita ya. Merasa tidak bisa berdaya, kalau ada apa-apa gimana, saya tidak tahu apa-apa, saya begini. Saudara, sadar tidak sadar, barangkali kita ini kadang-kadang tidak bisa menyendiri karena kita sudah terikat oleh kuasa yang lain. Nah, nggak usah ekstrim lah, jangan 3 hari lah. 8 jam 1 hari lah. Setelah malam boleh pakai. Itu satu contohnya Pak Feby ya. Saya kira kita belajar melepaskan ketergantungan pada apapun yang penting. Itu pertama. Yang kedua, bisa bagaimana untuk tiba mengatakan kehendakmu yang jadi. Nah, memang zaman sekarang orang kan pinginnya mencapai apa yang indah ya. Posisi yang tinggi, prestasi yang luar biasa, penghasilan yang tinggi, partner yang hebat, dan berbagai hal. Tapi berapa banyak kalau kita lihat tokoh-tokoh masyarakat yang punya semua itu, bahkan punya duit yang besar, apakah dia bahagia ketika dia makin tambah umur? Apakah dia bisa mengatakan kehendak Tuhan jadi? Tidak jamin tuh. Banyak orang pendidikannya tinggi, duitnya banyak, populer, kesehatannya bugar, dan wah. Tapi kok tetap di dalamnya tidak bisa dengan hati yang bersyukur. Dan semakin banyak dia miliki, semakin dia rasa sedikit orang yang dia bisa percaya dan dekat dengan tulus pada diri dia. Dan karena itu kesepian menjadi hal yang besar. Sedangkan orang yang berdoa dekat dengan Tuhan, satu cirinya adalah apapun terjadi dalam hidup, saya akan menangis, saya meratap, tapi saya tahu pada saat itu Tuhan memeluk saya. Gitu Bung Feby. Wah, terima kasih sekali Pak. Ini sesuatu yang sangat ya menolong kita yang mengingatkan. Jadi kalau nggak salah saya juga baca berita kalau 2 tahun atau setahun lalu tuh Gen Z di Amerika sudah meninggalkan smartphone gitu Pak. Jadi ramai-ramai karena memang melihat dampak yang bukan saja secara ini ya pendidikan, tetapi juga secara rohani berdampak hebat dan merusak gitu ya, sehingga mereka meninggalkannya. Mungkin ini kegerakan yang juga ya tadi ya nggak usah ekstrim ya. 8 jam itu sesuatu yang kadang-kadang juga kalau sudah hidup dan matinya sepertinya sudah di tangan handphone gitu Pak. Tapi ini kita diingatkan memang ini kalau mau bentuk puasa yang cukup signifikan buat kita ya kita meriset dan kita detox dari media sosial sesuatu yang indah.
Nah, Pak Robi juga sampaikan bahwa terbuka secara emosional, secara jujur begitu kan. Ini menolong kita semua. Nah, apa yang bisa dilakukan seseorang yang mungkin ada juga pengalaman Pak Robi gitu ya, konseling atau menolong jemaat atau orang pada umumnya yang padahal untuk sebuah kejujuran kepada Tuhan itu secara emosional dalam doa agak sesuatu yang sulit gitu Pak. Lalu yang kedua, mengapa ini sesuatu yang penting ketika kita percaya bahwa berdoa itu bukan hanya untuk cari solusi, tetapi juga dengan jujur secara emosional seperti yang tadi digambarkan dalam kisah Yesus, Pak. Ya, doa itu bukan hanya untuk cari solusi ya, dan mendapatkan solusi terhadap penderitaan. Doa itu adalah kesempatan berelasi. Problemnya orang maunya dapat solusi dari Tuhan, dapat informasi dari Tuhan, kebenaran firman-Nya atau apa, semua untuk kepentingannya gitu loh. Atau kepentingan gerejanya, atau pelayanannya. Tapi tidak berpikir bahwa doa itu terutama kalau solusi pun tidak diberikan, ya, itu adalah kesempatan berelasi lebih intim dengan Tuhan. Dan kita karena relasi itu kita mengalami transformasi diri. Cara kita memahami Tuhan, ya, kita akan bisa berdoa. Apapun ku inginkan, dapat nggak dapat, aku tetap mengasihi engkau dan bahkan ingin mengasihi engkau lebih. Nah ini kan kalau kita sudah bisa di tahap itu, jelaslah kita mencari Tuhan bukan untuk dapat untung, tapi kita sudah merasa beruntung karena kita jadi anaknya. Beda nih dua hal ini ya. Banyak orang begitu, Tuhan kau maha baik, aku akan melakukan pelayanan, aku mencari kebenaran firman-Mu, aku akan memberikan perpuluhanku, aku puasa, aku ikut ibadah dengan teratur. Tetapi semua itu dengan harapan aku diberkati, dapat ini, dapat itu. Sekarang kalau nggak diberkati, seakan-akan Tuhan meninggalkan dia, atau Tuhan dianggap tidak ada, atau salah bapaknya, atau dosa turunan. Kok dengan Tuhan hubungannya tuh kayak orang transaksi ya, kayak bisnis transaksi. Padahal sekarang gini dah, kalau kita punya anak umur 3 tahun, anak itu nakal kayak kencing di celana, mungkin marah sejenak. Apa kita buang? Enggak. Dan ketika anak itu lihat papanya sibuk, dia peluk. Ketika apa? Buat anak tuh lebih penting dipeluk bapak dan lain daripada segala-gala. Dipeluk ibu juga. Jadi yang penting adalah relasi. Apakah seorang ayah kalau kita mencintai anak kita, lepas dia jadi apa? Tetap kita mencintai. Itu relasi yang penting buat kita. Tapi kalau kita hanya mencintai anak dia, anak kita, kalau dia sukses, kalau nggak sukses kita bilang anak buangan, anak nggak punya guna, itu cara berpikir film-film silat yang dipakai dalam film-film snack video dan lain-lain, atau film-film dari Tiongkok yang mengajarkan, atau drakor. Tapi tidak demikian Tuhan kita. Dan Tuhan mencintai kita, mengasihi kita, menyiapkan yang terbaik buat kita, lepas kita siap atau tidak. Tetapi kitanya sekarang mau nggak bersyukur dan menyembah dia karena begitu baiknya dia. Kita bukan bersyukur dan menyembah dia untuk dapat sesuatu, udah dapat banyak. Nggak dikasih lebih banyak lagi, udah lebih dari cukup gitu loh. Ini yang paling menarik, ya. Ini sudah uh, perlu jadi pegangan. Seorang sahabat saya meninggal kira-kira Desember. Sebelum meninggal dia katakan, kita apa yang mau didoakan? Sudah jangan pusing-pusing, doakan syukur, terima kasih. Karena Tuhan sudah berikan banyak buat saya. Saya siap kalau dipanggil pulang juga. Tidak mudah kan begitu. Ya. Memang tidak mudah. Saya sendiri pernah mengalami ketika istri saya di hari-hari terakhirnya, kami berdoa, entah kenapa malam itu sehari sebelum dia meninggal, kami berdoanya, Tuhan terima kasih untuk pimpinan Tuhan, pengobatan, teman-teman yang support, segala macam. Kami mengharapkan kami masih punya berapa tahun bersama, karena ada yang kami ingin lakukan untuk pelayanan, kalau Tuhan izinkan. Tapi di atas segala-galanya, kalau memang Tuhan inginkan, tugas istri saya sudah selesai, kami berdua sudah harus berjalan terpisah, dan yang terbaik Tuhan sudah berikan pada dia, kami tahu itu yang terbaik. Kami terima. Belum pernah saya sendiri berdoa seperti itu. Saya keluar air mata. Dan istri saya hanya pegang tangan saya dan melihat sambil manggut-manggut. Dia juga sadar itu. Dan besoknya dia pergi. Tapi karena kami sudah tiba pada titik itu, sedih pasti ya. Nggak akan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan sudah berikan yang terbaik. Nah, saudara, seakan-akan dalam hidupnya ada dua pertempuran. Sekarang pertempuran soal uang, pekerjaan, kesehatan.
soal anak-anak, soal adik, semua itu satu bidang tertentu. Tapi ada juga pertempuran dalam kemenangan hidup doa. Dan menang doa itu bukan karena dapat apa yang kita inginkan di sauna tadi, tapi kita menang itu karena satu. Di akhir kita katakan, kehendakmu yang jadi. Bahwa apa yang Tuhan berikan pasti terbaik. Gitu Bung Feby. Baik, baik. Terima kasih. Tadi sebenarnya ada pertanyaan untuk Bapak gitu. Apakah Pak Robi punya pengalaman ketika berdoa kepada Tuhan hingga kehendak Tuhan yang jadi meskipun keadaan tidak berubah. Tapi rasanya tadi sudah menjawab dalam kesaksian Pak Robi sendiri. Atau kalau mau tambahkan silakan Pak. Sekaligus menolong kita malam hari ini menutup dalam doa closing statement dari Pak Robi nih Pak. Ya closing statement aja ya. Saya kira satu hal yang pasti, kita harus belajar merelatifkan apa yang kita minta dan kita anggap paling baik untuk anak kita, untuk pekerjaan, kesehatan, gereja, untuk negara dan bangsa. Boleh saja minta. Tapi kalau Tuhan siapkan yang lebih baik, walaupun jalannya berbeda, kita harus rela. Karena itu adalah satu tanda bahwa ada hal yang lebih indah disiapkan. Ya, kalau kita lihat cerita-cerita di dalam Alkitab banyak contoh ya, bagaimana Abraham tentang Sodom dan Gomora. Ya, bagaimana Petrus juga tidak ingin gurunya disalib atau menderita. Semua punya keinginan, tapi kita tahu keinginan dari Tuhan lebih indah. Paulus juga maunya pekabaran Injil dan peneguhan gereja di dalam perjalanan kedua hanya terbatas di Turki atau Asia Kecil, tapi Tuhan mencegah ke sana kecil sampai akhir tergeser dia sampai nyebrang ke Eropa. Kalau saya jadi Paulus udah ngomel, duitnya nggak cukup Tuhan, anggarannya nggak ada nih. Lalu kedua kami nggak siap untuk masuk Eropa, nggak direncanakan, dan ini lebih panjang perjalanannya dan sebagainya. Tim saya masih muda lagi ya, masih Timotius lah, ini dan itu, tapi enggak. Kehendakmu yang jadi. Ternyata karena dia ke Eropa itu, dan Eropa mengenal Injil, dampaknya besar. Saudara, jadi dimanapun Anda berada, atau dalam keadaan kesedihan, kehilangan, atau apapun juga, akuilah depan Tuhan. Memang ada saat-saat kita rapuh, tapi jangan runtuh ya. Justru kita tahu dalam kerapuhan kita akan melihat berkat yang lebih besar. Kita mesti doakan negara dan bangsa kita juga. Kita doakan keadaan dunia saat ini, dan biarlah melalui semua yang kita akan alami, kita dimurnikan dan makin menjadi pemenang karena akan lebih melihat kuasa Tuhan bekerja. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak mudah kami menjalani hidup atau hari-hari ketika banyak hal yang kami rindukan tidak kami capai. Ketika banyak yang kami doakan, kami tidak lihat jawaban-Mu. Tetapi biarlah kami belajar. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu mau menderita bagi kami. Lihatlah putramu yang rela mati disalib buat kami. Karena itu kami tahu apa yang kau siapkan buat kami adalah yang terbaik. Ketika keinginan kami tidak tercapai, hal ini karena kami tahu adalah yang kau inginkan yang lebih indah dan sudah tersedia. Karena itu ajarlah kami sejujurnya mengatakan padamu, kadang-kadang kami begitu rapuhnya, goncangnya, tertekan, rasa ingin lari dan tidak berdaya. Tapi pada saat yang sama kami juga tahu engkau ada di samping kami dengan kuasa, kemuliaan dan kasih-Mu yang begitu besar. Sehingga kami bisa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan semua masa depan dan kerinduan kami. Kehendak-Mu jadi pada saat ini, bukan kehendak kami. Terpujilah Dikau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Robi. Terima kasih untuk penjelasan dan juga kerinduan dan pengalaman dari penggalian firman Tuhan serta pengalaman hidup. Dan juga terima kasih atensi kebersamaan rekan-rekan semua dimanapun berada. Saya mewakili Pak Robi dan juga kerabat dari Bara Digital Ministry mengucapkan selamat Jumat Agung dan juga selamat Natal, selamat Paskah. Tuhan berkati dan dalam perenungan kita biarlah Tuhan dan kehendak-Nya jadi dan semakin berelasi. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Robi.